barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil karamil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para alim ulama, cerdik pandai, para ustadz, ustazah, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah di Masjid Talha Ibn Ubaidillah, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kaji melalui kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim bi Adabi Al-Alim wal Muta'allim. Kitab Tazkirah
peringatan bagi as-sami' yang mendengarkan, wal mutakallim, dan yang berbicara, tentang adab al-alim, orang yang berilmu, dan orang yang sedang menuntut ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita sampai pada bab atau selesai membaca muqaddimah al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, dan dalam muqaddimah beliau menjelaskan bahwasanya kitab ini dibagi kepada 5 bab. Bab yang pertama fadlul ilmi wa ahli, tentang keutamaan ilmu dan para ahlinya, serta kemuliaan al-alim dan keutamaannya. Al-babu tsani, bab yang kedua adalah fi adabil alim fi nafsih, adab seorang ulama pada dirinya sendiri, wa ma'a talabatihi, dan bersama para muridnya, wa darsihi, dan pelajarannya. Al-babu tsalis, bab yang ketiga adalah fi adabil muta'allimi fi nafsih, adab seorang penuntut ilmu pada dirinya, wa ma'a syaikhihi, terhadap syekhnya, wa rufqatihi, para teman sejawatnya, wa darsihi, dan pelajarannya. Al-babur rabi' fi musahabatil kutub, tentang bagaimana berinteraksi dengan al-kutub, dengan kitab-kitab. Wa ma yata'allaqu biha min al-adab, dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Al-babul khamis bi adabi sukna atau sukna al-madaris wa ma yata'allaqu bihi min an-nafais, adab tinggal di pondok dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang sangat bernilai. Nah, Syekh memulai dengan al-babul awal, bab yang pertama, bi fadlil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan para ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, serta keutamaan mengajarkannya dan mempelajarinya. Keutamaan baik, keutamaan mengajarkannya dan mempelajarinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Syekh memulai dengan keutamaan ilmu? Karena ini ditujukan kepada para thulabil ilmi, para ulama, para ahlul ilmi, dan para penuntut ilmu. Maka dimulai dengan keutamaan, sebab pasti seseorang akan lebih tertarik dan bersemangat mendapatkan sesuatu bila mengetahui nilainya, bila mengetahui nilai dan keutamaannya. Kalau tidak tahu nilai, tidak semangat kita. Adik-adik semangat mau makan, tahu tidak kenapa semangat makan? Tidak ada yang semangat makan? Tidak semangat makan? Ya Syekh, tidak semangat makannya. Serius ini, jangan kasih makan nanti malam. Banyak orang yang tidak rajin, lesu kalau tidak makan. Kenapa dia semangat makan? Karena dia tahu, karena kalau makan sehat. Kalau makan enak enak tidur, Masya Allah. Baik, kita juga ketika orang nak berdagang misalnya, kenapa dia senang? Karena dia akan tahu keutamaannya dan apa yang dia dapat. Orang belajar kuliah misalnya, kenapa semangat belajar? Karena ada sesuatu yang mulia, yang hebat, yang hendak dia capai dan dapat. Demikian juga dengan ilmu. Maka Syekh memulai dengan keutamaan ilmu, yang merupakan objek, yang merupakan tujuan
daripada belajar dan mengajar ini. Wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan mengajarkannya serta mempelajarinya. Subhanallah. Berarti ilmu itu sendiri mulia, mendapatkannya mulia, mengajarkannya mulia, dan mempelajarinya mulia. Berarti segala hal yang berkaitan dengan ilmu tidak satu pun yang sia-sia, tidak satu pun yang tidak berharga, semuanya bernilai berkaitan dengan ilmu. Oleh itulah Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah memulai dengan bab yang pertama ini tentang keutamaannya. Sebab kalau dimulai suruh beradab aja, tentu apa-apa kita kan. Tapi ketika kita tahu nilai ilmu itu, maka semangat apapun yang diminta dari kita untuk mencari ilmu tersebut, maka kita semangat untuk merealisasikannya dan melakukannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh rahimahullah taala, qala Allah taala, sebaik-baik perkataan yang dinukil, dan ini yang selalu dilakukan oleh para ulama kita salafan atau khalafan an salaf, secara terus-terusan ulama selalu menukil, mendahulukan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, karena khairul kalam, khairul hadis kalamullah, sebaik-baik pembicaraan itu adalah perkataan Allah tabaraka wa taala. Maka Syekh memulai qala Allah taala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Indah bahasa Al-Quran itu ya, Masya Allah. Allah pasti angkat, Allah pasti angkat. Karena sebelumnya ini jawab ini. Wa idza qila syuzufan syuzu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti angkat, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang hendak menjatuhkan orang berilmu, pasti dia sendiri yang jatuh. Ya, kalaupun jatuh orang berilmu itu jatuh ke atas kepala dia. Ini oleh sebab itu orang berilmu enggak bisa dijatuhkan. Berapa banyak orang berilmu nak dijatuhkan oleh orang-orang yang berkuasa, tapi mereka semakin terangkat. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam direndahkan, dihina, dijatuhkan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Arab yang menentang, tapi Allah menjadikannya semakin terangkat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berilmu itu tidak pernah bisa dijatuhkan, sehingga tidak ada yang menjadi mantan orang berilmu. Tidak ada mantan, apa nama istilah mantan, istilahnya pensiun ulama, tidak ada. Makanya tidak ada jabatan alim, ya predikat alim, insya Allah tidak bisa dijatuhkan, nak direndahkan, dihapus namanya, tidak dikeluarkan SK-nya, tidak ada masalah, karena alim tak pakai SK. Allah yang angkat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Mau tidak diangkat Allah Subhanahu wa taala tinggi-tinggi sampai ke surga, mau? Makanya ini kan luar biasa keutamaan ini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti angkat derajat orang-orang beriman. Orang beriman juga diangkat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan subhanallah, Allah menyebut bukan al-ulama, lakin walladzina utul ilma darajat, yang diberikan ilmu. Berarti ilmu itu pemberian, ya. Ilmu itu pemberian. Dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala.
Nah, diberinya dan diangkatnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Siapa nama Ibnu Abbas? Siapa? Abdullah. Iya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Masya Allah, mumtaz anta. Ta'ala sih. Lihat dulu nak. Kalau tahu kata tahu jawab pun saya tak ada. Tengok lihat kalau tak ada butang belum. Ha, leh. Alhamdulillah. Masya Allah. Hayakallah. Masalah ada tinggi lah. Tak tengok tadi Ustaz. Mohon maaf. Kamu pulang je kata tak kau buka dompet. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang ulama. Coba lihat. Nanti adik-adik kalau sudah jadi ulama besok dan mati pun, Ibnu Abbas wafat tahun berapa? Ada yang tahu? 64 Hijriah ya. Sudah berapa lama matinya? Sudah 1399 tahun. Dah lama wafatnya. Namanya masih tersebut. Dan setiap nama disebut orang pasti doakan rahimahullah. Mau tak kayak itu? Mau? Maka rajin belajar. Dengarkan ini. Qala Ibnu Abbas rahimahullah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al ulama fawqa al mu'minina bi 700 darajah. Para ulama itu derajatnya 700 di atas derajat orang-orang beriman. Subhanallah. Orang beriman tinggi derajatnya. Orang beriman tinggi derajatnya. Nah, orang berilmu ulama kata Ibnu Abbas 700 kali lagi lebih tinggi. 700 lagi lebih tinggi. Wallahul musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, ma baina darajataini 100 am. 100 am. Antara dua derajat itu jarak perjalanan 100 tahun. Tinggi tak? 100 tahun berjalan itu baru 1 sampai derajat. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya, seperti disebutkan oleh Muhaqqiq, tapi tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Ala kulli hal yusta'nas bihi. Yusta'nas bihi artinya ini karena tidak menetapkan hukum syar'i. Ma'asyiral kiram min rahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. Dor ya? Dakhil faqat. Dakhil faqat. Baik, khairan. Tapi sangat lo di lupa do dalam juga. Ala kulli hal. Jadi orang luar tak boleh dengar. Baik. Baik, wa qala ta'ala, berkata Allah tabaraka wa taala, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayah Al-Imran ayat 18. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi, demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu. Subhanallah, disandingkan nama malaikat, para malaikat, atau disandingkan para ulama dengan para malaikat, itu menunjukkan keutamaan orang berilmu. Bada subhanahu wa ta'ala binafsihi, Allah memulai menyaksikan dengan dirinya sendiri. Wa thanna bimalaikatihi, kemudian disebutkan yang kedua olehnya para malaikatnya. Wal malaikatu wa thalatha bi ahli ilmi, dan meletakkan pada derajat ketiga para ahlul ilmi, para ulama. Malaikat mulia pada taib. Nah, di bawah malaikat ada para ulama. Subhanallah, di bawah malaikat ada para ulama. Allah yang menyebutkannya. Pertama, Allah sendiri yang mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian siapa lagi? Para malaikat. Kemudian siapa lagi?
para ulama. Nah, ulama lah yang mengajarkan kepada kita bagaimana bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mereka adalah para saksi yang Allah kirim ke atas permukaan bumi kepada kita. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla. Itu sudah cukup bagi mereka sebagai kemuliaan dan keutamaan, ketinggian dan sama maknanya kemuliaan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman pula, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Atau terjemahannya, katakanlah tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sama? Tidak sama. Orang yang berilmu pasti tidak sama dengan yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu mudah disesatkan, berilmu susah disesatkan. Yang berilmu amalannya bermutu, yang tidak berilmu amalannya tidak bermutu. Yang berilmu biasanya istiqamah, yang tidak berilmu biasanya tidak istiqamah, dan seterusnya. Oleh sebab itu Allah menafikan tidak sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Berarti orang yang berilmu Allah bedakan dengan yang tidak berilmu. Wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri, para ulama, kalau kalian tidak berilmu. Nah, para ulama itu tempat bertanya, tempat bertanya. Kalau dijadikan tempat bertanya tentang sesuatu, berarti orang itu didahulukan selangkah, ditinggikan, apa namanya, didahulukan selangkah, didahulukan, didengar kata-katanya. Orang dalam masyarakat bila didengar petuanya, bila didengar usulannya, bila didengar pendapatnya, berarti orang itu dimuliakan. Naam. Wa qala wa ma yaqiluha illa al-alimun, dan tidak akan paham masalah itu kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, orang berilmu orang-orang yang paham. Kalau tidak berilmu tidak paham. Naam. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan dia Al-Quran adalah ayat-ayat yang terang yang disimpan di dada-dada orang yang berikan ilmu. Jadi beruntunglah kalau dada-dada kita ini diisi dengan Al-Quranul Karim yang menjadi gudang ilmu. Ya, berapapun, apalagi kalau sampai di antara kita yang menghafal sempurna 30 juz, maka harus bertekad semakin banyak hafalannya, semakin banyak ilmu yang disimpan di dalam dadanya. Karena seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa ilmu itu ma fis sudur la ma fis sudur. Ilmu itu yang sesungguhnya adalah yang ada di dada, bukan yang ada di tulisan. Maka ilmu itu mesti dihafalkan, mesti sebanyak mungkin dihafalkan, sebanyak mungkin. Ya, kalau Al-Quran sebanyak mungkin berapa juz? Ada tambah lagi 30 juz. Taib. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan, wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya para ulama. Wa qala ulaika hum khairul bariyah. Merekalah sebaik-baik makhluk.
ila qawlihi dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Naam, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada ulaika hum dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itulah orang-orang yang terbaik. Apa balasannya? Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Coba bayangkan surga Aden. Syai Adani saja lumayan enaknya Ustaz. Apalagi surga Aden. Pernah cicipi apa teh Aden? Enggak pernah. Tanya Ustaz Ismail nanti. Ya, insyaallah. Bisa buat enggak? Lah habis. Lah habis ni. Ya, doalah mudah-mudahan capek umroh balik Ustaz ya. Insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Surga Aden. Surga itu nikmatnya tak pernah terlihat oleh mata di dunia, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam pikiran. Apapun yang terbayang tentang enaknya surga, surga lebih indah dari yang dibayangkan, lebih indah dari yang dibayangkan. Oleh sebab itu maka bercita-citalah masuk surga. Caranya apa? Jadi orang-orang yang khasyiya rabbah, yang takut pada Rabbnya. Faqtadatil ayatani, berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, kedua ayat tadi, innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dengan zalika liman khasyiya rabbah, demikian itu bagi yang takut kepada Rabbnya. Siapa mereka? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Berkata beliau, faqtadatil ayatani, kedua ayat tersebut ya maknanya adalah annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah taala, bahwa ulama lah yang benar-benar takut kepada Allah tabaraka taala. Orang berilmu lah yang takut pada Allah tabaraka taala. Wa annal ladzina yakhshawna Allah taala hum khairul bariyah, dan orang-orang yang takut kepada Allah merekalah sebaik-baik makhluk. Fayantuj, maka hasil daripada itu, annal ulama hum khairul bariyah, bahwa para ulama adalah sebaik-baik makhluk. Mau jadi makhluk terbaik? Mau? Kalau mau, jadilah penuntut ilmu, dan mudah-mudahan nanti menjadi para ulama. Mau jadi ulama? Alhamdulillah. Kalau mau menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Di mana tempatnya? Surga Aden. Apa di dalamnya? Mengalir sungai-sungai. Juga ada sungai, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar. Mau khamar? Di dunia jangan, haram. Di akhirat halal. Itulah. Mau yang haram? Enggak, yang halal? Alhamdulillah. Maka tahan dari yang haram, nanti dapat yang halal. Yang haram bikin mabuk, iya kan? Yang haram ni bikin mabuk. Kalau yang halal bikin senang, bahagia. Maka tahan, jangan sampai dekat-dekat kepada yang haram supaya dapat yang halal. Makanya tahan aja sekarang, tahan semua yang diharapkan Allah itu, insya Allah kita dapat yang halal, tayyib. Makanya khamar di surga tidak memabukkan, makanan di surga tidak perlu WC, tidak perlu toilet lagi, semua jadi gizi, ya. Tidak ada lagi tua, tak ada. Tidak ada yang tua di surga tu. Ya, semuanya muda, ganteng-ganteng pula, cantik-cantik. Mau kan? Mau? Maka jalannya adalah menjadi penuntut ilmu
dan kalau bisa menjadi ulama yang senantiasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah menyebutkan beberapa ayat dan masih banyak lagi ayat tentang keutamaan ilmu dan para ulamanya, sekarang beliau ikutkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diikutilah apa yang Allah katakan dan turutilah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Hadis Muawiyah, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih fid din. Yufaqihu fid din. Apa makna fiqih? Paham agama. Ya, jadi fikih dalam agama itu bukan fikih istilah yang sekarang membedakan ilmu akidah dengan ilmu hadis, ilmu tarikh dan sebagainya. Tidak. Fikih fid din semuanya. Akidahnya faqih, syariahnya faqih, adabnya faqih, sirahnya faqih. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam beragama. Nah, faqih beragama itu jalannya tidak lain adalah ilmu. Ini menandakan ilmu itu sangat ilmu itu sangat bermulia dan berbuah kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, para ulama pewaris Nabi. Bayangkan kita jadi pewaris. Kalau andainya kita misalnya, ini Ustadz Ismail misalnya jadi direktur Syekh atau direktur Syekh Ma'had Al-Madaniyah, tiba-tiba beliau naik jabatannya, bukan meninggal, jangan salah paham dulu. Nah, jadi diwariskan kepada kamu, suka enggak jadi pewaris Syekh Ma'had Al-Madaniyah? Suka? Hah? Suka lah sih, banyak nih murid semuanya. Siapa enggak suka? Jelas? Akhirnya dari orang biasa jadi murid menjadi syekh. Syekh tinggi apa Pak murid yang lebih tinggi? Syekh lah. Contohnya saya lebih tinggi duduknya karena syekh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati dari semua. Jadi pewaris Syekh Ismail memimpin Al-Madaniyah sudah luar biasa. Ya, muridnya berapa sekarang? 350.000. Hah? 350 orang. Punya anak buah 5 saja, dah hebat kita kan? Punya anak buah berapa Pak Kojonya? 5 orang. Kan terbayang tuh, Masya Allah, 5 orang gaji pakai SMR, apa namanya, gaji PM apa? UMR 3 juta, 3 kali 5 mulai juta gaji orang, berarti pendapatannya pasti lebih. Kau tak bangkrut ya? Nah itulah, berarti Masya Allah duitnya banyak. 5 orang, bayangkan ini muridnya 350 orang, ditambah karyawan berapa Ustaz? 60 orang. Oi, bayangkan bagaimana kayanya Syekh itu. Coba bayangkan bagaimana hebatnya Syekh itu bisa ngurus orang. Ini kita ngurus satu istri aja tidak selesai kadang. Satu aja. Iya seriusnya, tidak satu kadang tidak selesai. Ini dia ngurus 60 orang lebih, ngurus 350. Ngurus 3 anak kadang tidak selesai. Hebat tidak Syekh? Hebat tidak? Nah, tiba-tiba kamu jadi pewarisnya. Mulia apa enggak?
Yang mulia. Bayangkan Rasulullah sallallahu para nabi, pewarisnya adalah para ulama. Para nabi berapa orang muridnya? Nabi berapa muridnya? Enggak terhitung. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada dihitung oleh para ulama berdasarkan data yang sampai kepada mereka sekitar 110.000 orang murid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Masya Allah. Kalau sekarang udah banyak kan? Ya, banyak sekali umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, pewaris Nabi itu adalah para ulama. Pengen tak tinggi itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Awak jadi pewaris ayah aja luar biasa gembiranya kan. Dapat warisan 1000 hektar sawit misalnya. Masya Allah. Ini enggak. Umat Islam di seluruh dunia adalah ulama ini pewaris Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, berkata Imam Ibnu Jama'ah, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhra. Alangkah bahagianya engkau mendapatkan kemuliaan dengan derajat ini dan kebanggaan. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikra. Dan dengan derajat atau pangkat ini, yaitu pewaris Nabi ini, menjadi kemuliaan dan sebutan yang baik. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, sebagaimana tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat sebagai Nabi. Kenapa? Mana yang lebih tinggi, pangkat raja atau pangkat Nabi? Kenapa? Karena Nabi itu yang ngangkatnya Allah. Kalau raja, manusia yang ngangkat. Makanya antum mau jadi Nabi atau mau jadi raja? Mau jadi Nabi? Bahaya nih. Ya sudah, dah tertutup kesempatan, tak ada lagi. Berarti kalau tidak boleh jadi Nabi lagi, cukup jadi pewaris Nabi. Kalau dipilih antara jadi pewaris presiden dengan pewaris Nabi, pilih mana? Pewaris Nabi tidak ada duitnya, saya presiden banyak duitnya. Pewaris Nabi karena lebih tinggi. Allah yang angkat. Kalau yang namanya raja, presiden, khalifah, semua masih diangkat oleh manusia. Jelas? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan ingat, presiden, raja, namanya kadang tidak tersebut dalam sejarah. Ya, tapi kalau Nabi tak putus-putus namanya, mulia dalam sejarah. Kalau presiden belum tentu mulia, raja belum tentu mulia, tergantung prestasinya. Kalau dia ikut Nabi, mulia. Kalau tidak ikut Nabi, jangan anggap. Kalau dia ikut Nabi, mulia dia, karena ikut kemuliaan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau dia memerintah tidak ikut Nabi, hanya di masa hidupnya dan bahkan baru saja mati sudah tidak ada nilainya lagi. Jelas? Jadi mau jadi Nabi apa mau jadi apa? Syekh, mau jadi Nabi atau mau jadi raja? Jadi Nabi tidak ada lagi. Berarti menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, sebagaimana tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan kenabian, fala syarafa fawqa syarafi warithi tilka rutbah, maka tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada kemuliaan orang yang mewarisi martabat kenabian tadi. Karena ulama warathatul anbiya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alim, ketika disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki, satu alim berilmu, satu abid ahli ibadah. Ya, yang satu alim berilmu, yang satu beribadah aja kerjanya, yang satu ini banyak ilmunya di samping beribadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang yang alim, ulama, dibandingkan dengan seorang yang abid, ahli ibadah,
kafadli ala adnakum, seperti kemuliaan saya di atas orang yang paling rendah di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ulama dibandingkan dengan seorang ahli ibadah yang tidak berilmu, yang bukan ulama, maka ulama ini kelebihannya dibanding dengan ahli ibadah tadi seperti kelebihan Nabi dengan sahabat yang paling rendah martabat dan derajatnya. Allahu Akbar. Jadi mau yang mana? Jadi abid atau alim? Dua-duanya pilihlah. Jadi alim, abid. Alim, abid. Karena Nabi alaihissalam mengumpulkan kedua itu. Tapi kalau seandainya harus milih, pilih jadi alim, amil, yaitu alim yang mengamalkan ilmunya. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas waktu saya? Baik, kita tutup. Baik, kita azan dulu, setelah azan 10 detik. Rubuk sa'ah. Rubuk sa'ah itu biasanya 2 kali 24 jam. 2 kali perpanjangan waktu kan 2 kali seperempat 4 jam. Insyaallah kita coba sesingkat-singkatnya. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Allahumma rabbana atina wa Ma'asyiral kiram rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah serta Ad-Darimi dari Abu Darda, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hamzah Al-Kinani. Taib, qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bi tariqun min turuqil jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, sulika bihi tariqun min turuqil jannah, maka dia dibimbing ke salah satu jalan menuju surga. Dibimbing menuju surga. Tadi surga mau tadi kan? Kita dengan menuntut ilmu dibimbing menuju surga. Maka semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin dimudahkan jalan ke surga. Dalam riwayat lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu. Sesungguhnya malaikat menundukkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridha Allah kepadanya. Berarti malaikat ya meletakkan sayapnya karena ridha Allah kepada penuntut ilmu. Wa innal alim, dan sesungguhnya seorang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, minta ampunan untuknya seluruh yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah. Jadi tuan-tuan, buat semuanya kita sedang mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini tidak dapat kecuali orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya nyaman kita di pondok nih, nyaman kita di sedang menuntut ilmu itu nyaman. Apa sebab? Doa malaikat istighfar untuk kita, istighfar untuk kita. Hatta al-hitan fi jawfil ma', bahkan ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Ikan banyak apa sedikit? Mana yang banyak? Binatang di laut atau binatang di darat? Laut. Subhanallah. Pernah jalan nyelam di laut nampaknya. Di mana tahu? Gampang untuk mengetahuinya. Kalau sempat lauk makannya nanti pakai maco. Maco tahu? Tahu maco kan? Ikan teri. Masing-masing makan berapa ekor? Satu ekor maco dibagi 10. Enggak kan? Masing-masing minimal dapat 10 ekor. Coba bayangkan, berarti ikan maco saja lebih banyak dari manusia mungkin ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti sampai ikan-ikan di laut minta ampunan kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Oleh sebab itu jangan berhenti menuntut ilmu. Tak boleh berhenti menuntut ilmu. Berhenti sekolah boleh. Maksudnya berhenti sekolah dah tamat kan? Itu berhenti sekolah. Macam Ustaz kan berhenti sekolah nih. Tapi nuntut ilmu tetap. Nuntut ilmu tetap. Kemarin Ustaz ke Jakarta nuntut ilmu lagi. Subhanallah, cas baterai namanya. Cas baterai, subhanallah. Bertemu dengan Syekh dan dia berikan, Masya Allah, tidak lama tetapi terasa lama. Dia beri tidak lama Ustaz, cuman
terasa sangat lama. Dah lama tidak menangis di majelis ilmu. Di majelis ilmu dengar dari Syekh. Kemarin saya sempat nangis berkali-kali. Tapi tidak jajik ni, salah paham dulu lah, jajik itu bukan. Rupanya ketika kita mendengar dari seseorang yang kita muliakan, yang keluar dari hatinya dan sesuai ilmu dengan amalnya, luar biasa kaum muslimin. Ternyata kita belum bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak diingatkan, kita mungkin sudah mengatakan, wah saya sudah buat ini, buat ini, buat ini. Ya, dah selesai sampai S1, S2, S3. Ternyata kita belum apa-apa, Syekh. Nah, ini yang penting itu. Jangan pernah merasa orang hebat. Jangan pernah merasa orang hebat. Sehebat apapun kita. Lihat baginda Nabi SAW. Dan kita harus siapa dia? Ketika Allah bukakan baginya Makkah, Fathu Makkah, beliau bukan sambil teriak-teriak, dengan pongahnya masuk ke Makkah, tidak. Beliau masuk ke kota Makkah dengan penuh ketundukan, sampai-sampai keneng beliau menyentuh leher ontanya. Ya, bukan pesta pora, tidak. Kita kalau gembira dengan kemenangan, pesta pora. Kalau Nabi alaihissalam semakin khusyuk dan tunduk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, alhamdulillah. Oleh sebab itu ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, ternyata kita belum apa-apa. Ya, makanya kalau dibilang orang nanti tidak berilmu, nganggu aja lah. Dibilang orang nanti bongak bodoh, nganggu aja lah, tidak apa-apa. Kalau perlu kita sekolah dan belajar sama orang yang mengatakan itu, tidak ada masalah. Ya, saya tahu kadang-kadang kan orang masya Allah, ya kita tidak ada, memang belum apa-apanya kita. Amal sedikit, ilmu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit. Maka adalah sangat tidak beradab kita kepada Allah di saat kita mengatakan saya sudah hebat. Ya, apalagi sampai merendahkan orang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian wa inna fadlal alim 'alal 'abid, dan sesungguhnya keutamaan seorang ulama dibanding dengan seorang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaannya, kelebihan malam purnama, bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang. Mana yang terang? Bintang atau bulan? Bulan, ya. Bintang jauh sekali. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ulama itu mesti dekat dengan umatnya. Jangan seperti bintang. Kalau bintang itu bahaya. Sama dengan kalau sudah tentara, polisi, kalau sudah bintang susah ditemui kan. Jadi ulama jangan seperti bintang lah, kecuali dalam menunjukkan dari jauh. Tapi kalau sebaiknya seperti rembulan yang cahayanya begitu dekat kepada umatnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kafadlil qamari lailatul badri, seperti kelebihan bulan di malam purnama. Ala sairil kawakib, dibanding dengan seluruh planet yang lain. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi, mulia jadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi warisannya bukan dinar, bukan dirham, bukan uang emas, uang perak, tidak. Wa innama warrathul ilma, wa innama warrathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihadhin wafir, siapa yang mengambilnya berarti mendapatkan bahagian yang banyak sekali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berkata Syekh, wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilu al-malaikatu ghairum bil istighfari wad du'a ilah. Ketahuilah wahai anak-anakku, kata beliau, tidak ada tingkatan yang lebih dari tingkatan orang yang malaikat saja dan selain malaikat sibuk memintakan ampunan untuknya.
Sibuk memintakan ampunan dan berdoa untuknya. Ada yang lebih dari itu? Hah? Pekerjaan lain dah. Ya, orang yang sedang bekerja misalnya, jadi selain dalam bidang ilmu, apa misalnya? Kerja jadi pejabat, belum tentu didoakan oleh malaikat. Tapi bekerja menuntut ilmu dan mengajarkannya, sibuk malaikat, sibuk makhluk mendoakannya. Berarti mana yang lebih hebat? Jadi penuntut ilmu atau jadi pejabat? Kalau bisa pejabat yang senantiasa menuntut ilmu. Jadi kumpulkan itu. Ya, ibaratnya biarlah pejabat, yang penting terus belajar. Kalau ini disadari oleh orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang bermartabat, pasti mereka tak akan meninggalkan majelis ilmu. Seperti kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, andainya para raja itu tahu apa kebahagiaan yang kita dapat dalam majelis ilmu, pasti mereka akan memeranginya kita untuk merebutnya dari kita. Pasti mereka akan memerangi kita untuk merebutnya dari kita. Cuman untung mereka nggak tahu ya, untung mereka nggak tahu. Maka asyrul kiram dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, wa du'a illahu wa tada'u lahu ajnihataha, bahkan dia meletakkan sayapnya walaupun tak nampak oleh kita, sebab kalau nampak takut kita nanti. Nah, wa annahu la yunafasu fi du'a'ir rajulis salih, bukankah banyak orang yang berlomba-lomba dapat doa orang yang dikira saleh, ya kan? Orang saleh yang disangka saleh, aw man yuzannu salahu, atau orang yang dikira orang saleh, berlomba-lomba orang minta didoakan, ya kan? Ya nak, nampak syekh berlomba minta didoakan, nampak kiai minta doakan, nampak buya minta didoakan, bahkan orang mati minta didoakan juga. Allah musta'an. Baik, fa kaifa bi du'ail malaikah, kalau orang berlomba tak didoakan kiai, nak didoakan oleh buya, didoakan oleh ustazah dan sebagainya, emak kita sekarang dan ayah kita, bagaimana dengan doanya malaikat? Mana lebih cepat makbulnya, doa malaikat atau doa buya? Malaikat. Makanya duduk di majelis ilmu didoakan oleh malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Saya Ustaz, kalau boleh nak daftar lagi sekolah sini. Boleh daftar sekolah Ustaz? Iya, didoakan malaikat. Kamu kali kawannya Ustaznya sebangku. Jadi kaum muslimin, itu indahnya didoakan malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'i ajnihatiha, ulama dalam menafsirkan malaikat meletakkan sayapnya berbeda penafsirannya. Faqila at-tawadhu lahu, yaitu malaikat bertawadhu, merendahkan diri kepadanya. Kalau malaikat aja merendahkan diri pada penuntut ilmu, berarti mulianya, subhanallah. Wa qila nuzul indahu wal hudur ma'ahu, ada yang mengatakan turun dan hadir di majelis ilmu. Ini juga ada dalilnya. Nah, waqila at-tawqir wa ta'zim lahu, ada yang menafsirkan dengan dimuliakan dan ditakzim oleh malaikat. Waqila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu 'ala bulughi maqasidih, ada lagi yang menafsirkan malaikat membawanya di atas sayapnya sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini tafsir para ulama tentang makna la tadau ajnihataha. Ma'asyarul kiram dirham. Wa amma ilhamul hayawanat bil istighfari lahum, adapun ilhamnya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, kepada para makhluk untuk memohon ampunan untuknya. Faqila li'annahu khuliqat limasalihil ibad, dikatakan maknanya karena makhluk-makhluk itu diciptakan untuk kepentingan hamba-hamba Allah dan manfaat bagi mereka, maksudnya manusia. Wal ulama humul ladzina yubayyinun, dan ulama lah yang menjelaskan ma yahillu minha, mana yang halal, wa ma yahrum, dan mana yang haram. Kita tahu misalnya kita tahu ular boleh dimakan. Ular boleh dimakan? Tidak tahu ya. Pernah makan ular? Alhamdulillah. Ular tak boleh dimakan. Di mana kita tahu? Dari orang yang berilmu. Baik, belut boleh dimakan? Balut. Tahu belut?
Boleh dimakan? Dari mana tahunya? Dari orang yang berilmu. Tapi kok enggak? Modelnya sama. Kan sama-sama kan, sama-sama licin, sama-sama panjang. Ini halal, ini haram. Kenapa? Dari mana? Dari ulama. Kita tahu. Ya sih? Jelas? Nah, marmut boleh dimakan? Marmut? Enggak tahu juga. Apa tentang tuh? Pukang tahu. Hah? Kelinci boleh dimakan? Boleh. Suka? Taib. Mencit? Hah? Padahal mirip-mirip dah. Manci, tak tahu. Taib. Hah? Mickey Mouse? Taib, paham rupanya, masya Allah. Taib kaum muslimin wa muslimin. Tak boleh. Siapa yang kita jelaskan? Para ulama. Itu makna daripada sehingga para makhluk itu memohon ampunan untuk para ulama. Wa yahillu minha wa ma yahrum, mana yang halal mana yang haram. Dan kata wa yusuna bil ihsani ilaiha, dan ulama lah yang senantiasa berpesan kepada kita umat ini bagaimana supaya berbuat baik kepada para makhluk Allah yang lain. Tak boleh melempari kucing, kan itu ya. Tak boleh menyiksa hewan, kan tak boleh kan. Bahkan ketika nyembelih harus ditajamkan, jangan dilihatkan dia dengan temannya yang akan disembelih dan seterusnya. Ini siapa yang jelaskan? Ulama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, wal ihsan ilaiha wa nafyid darari anha, dan menghilangkan kemudaratan dari makhluk tersebut, sehingga para makhluk itu bersyukur dengan adanya para ulama. Mereka aman. Tersebut dalam kisah ini dalam sejarah, maksudnya ketika Umar bin Abdul Aziz, kenal? Tak kenal juga. Seorang khalifah yang sangat berilmu dan sangat zuhud dan sangat ahli ibadah. Ya, ketika beliau diangkat jadi khalifah, pada hari dia diangkat itu, serigala-serigala yang dulu memangsa kambing-kambing pada berhenti. Coba bayangkan. Sehingga orang-orang yang tinggal di pedalaman merasa heran, apa yang terjadi ini. Sampai-sampai serigala pun adil jadi. Tidak mengganggu hewan yang lain. Rupanya dicari tahu, hari ini dilantik seorang laki-laki saleh menjadi pemimpin. Bayangkan, aman kambing kalau pemimpinnya saleh dan adil. Tapi manusia aja tidak aman kalau pemimpinnya tidak saleh dan zalim. Oleh sebab itu, doakan selalu semoga Allah kita diberi Allah pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, dan dijauhkan daripada pemimpin yang tidak saleh dan tidak adil. Minta sama Allah, Allah yang memberikan nanti itu, ya. Minta sama Allah tabaraka. Dan siapapun yang Allah sudah angkat, Allah sudah berikan, doakan pula semoga Allah mensalehkan mereka dan kita dijauhkan dari fitnah-fitnah yang dengannya mereka menjadi zalim. Semoga Allah SWT jauhkan mereka dari para pembisik-pembisik yang membuat busuk, dan dijauhkan dari pembisik-pembisik membuat mereka zalim. Jelas? Dan itu semuanya dengan ulama. Nah, Umar bin Abdul Aziz karena dia alim berilmu, sampai-sampai hewan pun aman, tumbuh-tumbuhan pun, sampai dikatakan oleh sejarah di masa beliau memerintah itu, buah delima itu kalau dibelah saking besarnya, ya lalu dibuang, dimakan bisinya, bisa dijadikan payung saking lebarnya. Ya, Ustaznya bisa jadi payung. Nah, coba bayangkan saking besarnya buah-buah pada masa itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka banyak-banyakkanlah para penuntut ilmu, banyakkanlah para ulama, karena doa malaikat senantiasa bersama mereka. Bahkan makhluk-makhluk sekalipun mendoakan mereka.
Lah kalau sudah demikian banyak nanti di masyarakat kita, maka kita pun dapat imbas doa para makhluk Allah tersebut. Sampai di sini dulu ya. Kita jumpa kembali insyaallah pekan ke-4 bulan depan. Sekali sebulan. Terima kasih dan mohon maaf. Sekiranya tidak ada pertanyaan, jelas sekali. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.